Apakah boleh memberikan zakat mal kepada mertua, saudara kandung, ipar, kerabat dekat? Tidak. Apakah boleh memberikan zakat mal kepada mertua, saudara kandung, ipar, kerabat dekat? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Anak, istri, orang tua, mertua wajib dinafkahi, maka tak boleh kasih zakat. Yang boleh dikasih zakat orang yang tak wajib dinafkahi. Apakah saudara kandung wajib dinafkahi? Tidak. Maka kepada saudara kandung boleh kasih zakat. Kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Maka tak boleh berzakat ke anak, tak boleh zakat ke istri, tak boleh zakat ke orang tua. Tapi ke ipar boleh, saudara kandung, kerabat boleh. Saat menyerahkan zakat mal, apakah ada penyebutan akad? Contoh kepada saudara kandung, bang, ini zakat malku untuk abang. Ini ditanyakan orang kemarin. Al-awwal, syarat yang pertama, ayyakunu minal asnaf al-thamaniyah. Abang itu masuk dalam 8 asnaf. Masuk mana dia? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuk yang mana dia di antara yang 8 nih? Kalau tak masuk, tak bisa. Dia masuknya miskin, Pak Ustaz. Oke, masuk. Yang kedua, alla yakunu mimman tajibu 'alaika nafaqatuhu. Dia tidak termasuk orang yang wajib dinafkahi. Apakah abang wajib dinafkahi? Tidak. Maka dia kasih zakat. Fa idza tahaqqaqa hadzani syartani. Kalau dua syarat ini sudah terwujud, jaza daf'uz zakah ilaihim. Boleh kau bayar zakat kepada mereka. Bahkan afdal berzakat kepada keluarga. Kenapa? Karena kalau ke orang lain nilainya cuma zakat, tapi kalau keluarga nilainya 2. Shadaqatun wasilah, sedekah dan silaturahmi. Apakah mesti dibilang, bang, ini zakat malku? Wala yalzamu ikhbaruhum bikauniha zakah. Tidak mesti kau sebutkan ini zakat. Kenapa? Tersinggung perasaan. Walakin la yarbaghi ikhbaruhum aidan annahu hadiah. Bahkan kau tak boleh mengatakan ini hadiah, karena seakan-akan kau lebih tinggi dari dia. Fayumkin an tadfa'uha lahum wa taskut. Kau kasih dan mulut kau diam saja. Masukkan ke amplop, ha. Tapi dalam hati niatnya aku bayar. Jelas? Kasihkan ini zakat gue, bang. Ini zakat gue, dek. Kau kan fakir miskin. Boleh jaga perasaan orang. Zakat secara umum, zakat mal, zakat rikas, zakat gaji, zakat fitrah. Tak ada beda. Ambil beras, kasihkan. Kalau kita, saya driver online, kalau kita di jalan dalam arti tidak patuh akan lalu lintas dalam orderan, apakah berkah ongkos pendapatan yang kita terima itu? Verboden, bukan vergaden. Verboden itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya forbidden. Forbidden artinya dilarang, tidak boleh. Bahasa Belandanya verboden. Ini jalurnya jalur 1. Lalu karena mau cepat, mau lewat jalur.
Apakah hilang berkahnya? Saya berapa kali hampir menabrak orang di depan. Kenapa? Karena banyak orang melanggar. Karena jauh memutar, jadi dia melawan arah. Jadi masalah berkah hilang itu, semua perbuatan yang mengganggu orang, menyakiti orang, menghilangkan berkah. Berkah itu artinya baik, kebaikannya hilang. Saya kalau mau lewat tentu saya nengok ke sana. Tak mungkin nengok ke sana. Dia datang dari sini. Semua perbuatan yang mengganggu orang, menghilangkan berkah. Bukan masalah melanggar tak melanggar, asal mengganggu orang, menghilangkan berkah. Makanya perbuatan itu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Selalu diartikan duri, tidak hanya duri. Batu, kayu, kotoran, semua yang mengganggu di jalan. Saya terganggu dengan baleho Pak Ustaz, baleho. Asal menengok baleho caleg yang cantik, hampir saya masuk karet Pak Ustaz. Semua yang mengganggu di jalan. Apa hukum membonsai tanaman? Soalnya ada merusak dan pemangkasan tanaman. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu membuat kegelapan pada hari kiamat. Apakah zalim itu hanya berlaku pada manusia atau berlaku pada makhluk selain manusia? Tidak boleh membuang air panas di luar tingkap. Buka jendela, lempar air panas, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena terkena jin muslim. Ya, kalau jin kafir ya, kalau jin Islam. Tak boleh beristinja pakai tulang onta. Istinja dengan batu. Nampak tak ada batu, nampak tulang onta, tak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang onta makanan saudara kamu. Berdasarkan dalil-dalil ini berarti ada perbuatan zalim terhadap jin. Itu kalau banyak jin mengamuk ke anak SMP, dikencingi orang tu lubang. SMP tak punya WC, kencingi orang di lubang. Tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kamu kencing di lubang tanah. Kenapa tak boleh? Dua alasan. Pertama, hasyarat, karena sarang serangga. Yang kedua, karena lubang tanah tempat tinggal jin. Begitu kata ulama. Jadi zalim tidak hanya pada manusia, tapi juga berlaku pada jin. Zalim pada hewan tak boleh. Ada seorang sahabat menyalakan api di sarang semut. Marah Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Ada sahabat mengambil anak burung. Kata Nabi, induknya mana? Induknya tinggal, balikkan lagi. Tak boleh memisahkan anak burung dengan induknya. Agama Islam ni halus. Antum kalau rajinlah mencari-cari dalam hadis, bisa antum tulis ajaran Islam terhadap zalim kepada hewan. Kepada jin udah, kepada hewan udah. Sekarang kepada pokok kayu. Man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pokok sidir, pokok bidara, dipotong. Sawwaballahu ra'sahu finnar. Disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Kenapa? Karena pohon sidir tumbuh rimbun, benaunglah musafir. Benaunglah orang yang sedang perjalanan panjang di tengah gurun pasir, menunggu teduh, datang potong. Semua yang merusak, mengganggu berarti zalim. Apakah membonsai itu mengganggu? Sudah jelas dalilnya secara umum. Tak boleh mengganggu jin Islam, tak boleh mengganggu hewan, tak boleh mengganggu pokok kayu. Nah sekarang, apakah membonsai itu termasuk mengganggu pokok kayu? Sampai sekarang belum ada pokok kayu yang melapor bahwa dia terganggu dengan bonsai itu. Tapi kalau antum tengoklah bagaimana dipotong, disayat, dicucuk, dibengkokkan, diikat pakai kawat. Rasa-rasanya lah, kalau rasa saya terganggu juga pertumbuhannya. Cuma rasanya kalau antum di bonsai. Antum kan tinggi besar, kemudian ditekan.
Sehingga pas mau tinggi ditekan. Bukan berarti orang yang pendek itu ditekan. Dalil umumnya dapat, dalil khususnya tak dapat. Apakah membonsai itu menganiaya? Tanya sama pakar tanam. Seorang suami punya dua usaha. Yang satu untuk nafkah istri dan anak, dan semua kebutuhan rumah tangga. Yang satu lagi untuk orang tua. Semua hasil dari usaha diberikan semua ke orang tua. Bagaimana hukum Islam? Karena saya tak boleh ikut campur dalam hasil usahanya itu. Bukankah istri punya hak atas segala harta suami? Kalau antum menikah, berapa persen harta antum itu milik istri? Ini penting, karena antum semua nanti kan akan menikah. Istri mendapat 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Itu namanya nafkah. Makan, pakai, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kewajiban suami kepada istri. Berapa? Nah, kalau sudah ditetapkan, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian tak bernilai, tak ada nilainya. Karena antum mendidik dia, bagaimana dia berhijab, atau memperhatikan ujian dan seterusnya. Yang bernilai 3 nih, makan, pakai, tempat tinggal, sesuai dengan standar daerah masing-masing. Telah berlaku namanya urf. Maka bunyi ayatnya urf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf dari kata urf. Pergaulilah istrimu itu dengan urf. Urf maksudnya berapa standar Pekanbaru, berapa standar Papua, tak sama. Di Pekanbaru ini belanja yang tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Berapalah belanja untuk perempuan? Misalnya belanja 5 juta. Berarti antum kasih 5, itulah hak nafkah itu. Nafkah. Habis itu antum mau kasih hadiah, habis itu antum mau kasih apapun. Bukan berarti setelah antum menikah lalu semua harta antum milik istri. Antum dikuliahkan orang tua, bukan baik. Berjual tanah dia di kampung sekolah. Setelah antum wisuda, nikah. Setelah nikah, semua gaji antum kasih ke istri. Datang orang tua dari kampung, pucat muka antum, karena takut mau minta duit ke bini. Antum termasuk orang yang tak kena azab kubur. Saking azabnya udah di dunia. Antum sekarang boleh senyum, boleh ketawa, tapi nanti antum akan menikah dan antum punya istri. Salah antum di awal, salah setting, susah memperbaiki. Bukan semua duit antum kasih ke bini. Ini nafkah, makan, pakai, keperluan anak. Ini hadiahku. Tapi antum punya harta. Karena dalam Islam menikah bukan berarti harta istri jadi harta suami jadi harta istri. Tak begitu konsepnya. Karena ketika meninggal, ada harta suami yang dibagi ke istri. Kalau semua dipegang istri, apa yang mau dibagi lagi? Dan ada harta istri yang dibagi ke suami. Islam ini adil. Istri antum anak tunggal semata wayang, punya rumah, punya mobil, punya kebun. Ketika dia menikah dengan antum, apakah semua hartanya jadi milik antum? Tidak. Paham? Suami punya harta, istri punya harta. Antum nikah, dapat istri PNS, bergaji dia sebulan 10 juta. Apakah semua duit dia itu milik antum? Tidak, duit itu milik dia. Tapi dia minta izin kan tuh, karena dia pergi keluar rumah bekerja. Tak boleh perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Jadi laki-laki mesti tahu. Nah kalau tidak, kasihnya semua. Dia punya ibu, dia punya ayah. Bisa aku minjam duit kau nak untuk buka puasa aku? Tunggu ya mak, aku tanya biniku dulu. Gawat lah. Bagus lah potong burung tu kasih kaya. Tak ada guna kalian laki-laki. Jangan kalian salah setting dari awal. Jelas? Berani kalian jelaskannya nanti? Kalau tak berani pakai rekaman video.
Ada orang tak pernah sholat, tapi dia sering bersedekah. Bahkan dia ada niat memberangkatkan orang lain umroh haji. Apakah orang seperti itu mendapatkan bagian pahala dari perbuatannya? Orang yang tidak sholat itu hukumnya dua. Menurut mazhab Syafi'i, yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kapan dia fasik, kapan dia kafir? Dia fasik kalau dia malas. Aku ternyata aku sholat wajib, Pak Ustaz, tapi aku malas, dia fasik. Maka Allah tak bagi hidayah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah sesatkan dia. Sebagai hukumannya disesatkan Allah dia. Kalau dia tidak sholat karena mengatakan sholat ini tidak relevan dengan zaman, sholat dibuang-buang waktu, maka dia kafir, murtad dia. Kalau sudah murtad, tak diterima Allah segala amalnya. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal fasiqin. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tidak ada pakai fasik. Orang yang tidak sholat kafir. Pernah tak antum mendengar Ustaz berceramah? Suami yang tidak sholat maka otomatis fasakh dengan istrinya. Pernah tuh dengar? Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau istri menggugat namanya khulu'. Pakai ain, khulu' namanya. Istri menggugat namanya khulu'. Laki mencerai namanya tolak. Kalau hakim memisah namanya fasakh. Tolak, khulu', fasakh. Kapan hakim memisah? Ketika suami murtad. Na'udzubillah, murtad salah satu. Maka hakim tak boleh diam. Hakim mengirim polisi untuk memisah orang. Karena kalau tidak berarti orang itu berzina. Kalau satu orang berzina, turun laknat Allah sekampung. Maka hakim mengatakan, polisi pisahkan mereka. Fasakh namanya. Maka ketika suami tidak sholat, otomatis dia kafir murtad. Maka menurut mazhab Hambali, mereka berdua mesti di fasakh. Karena payah orang kita menyebut fasakh, dia pisah. Paham? Mazhab apa tadi yang otomatis fasakh? Hambali, ketat, paling ketat Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mungkin dia fasik. Jadi kalau kita sayang sama dia, ajak dia sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat tiang. Kalau udah tiangnya itu, ini tiang lah. Kalau tiang ditumbang, cantik lagi pelapon. Habis pelapon. Sudah lunas pelapon nih? Sudah. Baru agak nyaman kita. Kalau tidak asal mandang kata sedih kita. Cantik pelapon ini kan karena tiangnya. Tiang inilah sholat. Runtuh pelapon. Runtuh dinding. Tiang. Sholatul iman itu tiang. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat.